Izinkan kami mencoba menyampaikan bahan materi kita sesuai yang diminta oleh LPPI, yaitu perspektif industri perbankan terhadap perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita udah mendengar ya dari Pak Anang. Restruct ini pendek susah, panjang susah. Ada moral, ada juga menyentuh kepada komponen modal untuk perbankannya. Dan kita juga dengar tadi kesimpulannya, negara lain sudah mengambil langkah untuk normal, dan Indonesia masih secara bertahap mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai restruct ini. Tadi yang penghabisan akhirnya lari kepada OJK bencana alam non-alam. Menurut kami, 33 tahun ya, langsung sebagai orang yang berkecimpung di lapangan, langkah yang dilakukan OJK ini udah yang terbaik. Kenapa? Tentu semua aspek pertimbangannya adalah kita yang tahu kondisi alam kita, tahu kondisi perdagangan kita, tahu ekonomi kita, dan ngerti juga mengenai kemampuan perbankannya Indonesia. Jadi kami sependapat secara bertahap ini harus dilakukan dan tentu solusinya nanti ke depan bagaimana. Bapak Ibu yang kami hormati, dampak COVID-19 tentu dalam hal ini sangat terasa, dan alhamdulillah recovery itu di Indonesia menurut kami berdasarkan data kita UMKM itu sangat cepat. Saya setuju Pak. Saya sangat gembira sekali kalau pulang kantor saya lihat posisi pedagang-pedagang kita jualan, berarti ekonomi bagi saya sangat simbol mulai bergejolak lagi. Sekarang kita lihat, di mal-mal pun juga penuh. Event-event musik full. Nonton bola pun full. Artinya apa? Inilah dampak saatnya ekonomi kita ini sudah harus tumbuh dan dikelola, tata kelolaan dengan baik. Tentu antisipasi terhadap COVID yang muncul lagi, itu harus dipersiapkan dengan matang. Bapak Ibu yang kami hormati, teorinya ekonomi global, nasional, dan DKI, karena kami adanya di DKI, alhamdulillah perekonomian Indonesia, khususnya Jakarta, itu lebih tinggi ternyata dari nasional. Dan bagaimana terhadap di posisi terhadap Bank DKI? Pak Heru, Pak Anang, alhamdulillah, Pak, posisinya kita, kebetulan kami baru bergabung di sini 1,5 tahun. Dampak COVID jelas kelihatan. Tapi begitu kita melakukan sesuatu yang restruct yang tepat sasaran, di mana kita bisa melihat, kita memilih mana nih debitur yang betul-betul mempunyai niat yang bagus, dan tentu yang paling penting satu lagi adalah masih mempunyai cash flow. Dampaknya ini saat kami masuk dulu Juni, posisi 2021, asetnya Bank DKI itu di posisi berada di angka 56 T. Dan alhamdulillah di posisi Desember 2022, kami sudah berada di angka 78,6 T untuk posisi dari sisi aset. Bagaimana dengan dana pihak ketiga? Kredit dan laba. Karena ini ada keterkaitannya semua. Alhamdulillah di posisi kayak asetnya Bank DKI bisa terbang di angka 11,3%. Ini di atas rata-rata dari perbankan nasional dan di posisi juga di antara Bank BPD. Jadi kitanya bisa terbang lebih tinggi. Begitu juga dengan kredit. Alhamdulillah kredit kita tumbuh sebesar 23,5%, lagi-lagi di atas perbankan nasional yang tumbuh 10,56%,
Dan ini juga di atas perbankan sesama BPD. Dana pihak ketiga, walaupun tekanan, pressure dengan kenaikan di BI, di 5/7 selalu bergerak, tekanan dari Fed menaikkan, alhamdulillah kita masih bisa bertahan, dan malah juga melewati dari perbankan nasional, kita tumbuh 12,8%. Sementara perbankan nasional posisi di 8,2. Di sini kita bisa lihat juga aspek yang selalu diperhatikan orang. ROA juga tumbuh. ROE kami dari single digit menjadi double digit. ROE kami bisa tumbuh di angka 10,09. Dengan posisi CAR, kita berada di titik aman, kita posisinya berada di angka 24,5. Nah, tadi kita berbicara mengenai restruct. Restruct pasti orang akan mikir satu LAR. Yang kedua, NPL yang selalu diperhatikan. Dampak dari ketidakstabilan dari perekonomian. Alhamdulillah ini juga dapat kami informasikan. NPL-nya Bank DKI itu posisinya alhamdulillah semakin membaik. Angka yang muncul pada saat sekarang untuk NPL gross itu di angka 1,75%. NPL netnya adalah 0,27%. Artinya apa? Dalam pemberian kredit, kita betul-betul harus mengantisipasi segmen mana yang kita antisipasi, yang kira-kira aman untuk dalam pengembangan putaran duitnya, cash flow-nya ke depan. Tentu ini tidak bisa terlepas dari digitalisasi yang kita lakukan terhadap perkembangan untuk segmen kredit UMKM. Bagaimana LAR? LAR dampak dari COVID, alhamdulillah juga posisinya kami Bank DKI, LAR-nya kita berada di angka 12,54. Tahun lalu di posisi 15,25, artinya semakin membaik. Seperti data yang bisa Bapak Ibu perhatikan di depan ini. Adapun portofolio yang yang ada di Bank DKI, baik dari sisi komersial di angka 24,468T, 52%-nya, dan UMKM di angka 3,274 yang berdampaknya sebesar 7%, termasuk dalam hal ini juga konsumtif, dalam hal ini KPR berdampak di angka 18,9, dalam hal ini 41%. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, posisi bagi debit, restrukturisasi kredit terdampak COVID pada Desember 2022, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, intinya adalah segmen UMKM sebesar 12,6% dari total portofolio, dan segmen KPR 1,6%, dan total portofolio sebesar 19,81%. Disinilah permainan menjaga portofolio itu sangat penting, dan lagi-lagi dalam hal memilih untuk kita ingin bermain ke depannya di mana, untuk menjaga posisi yang aman, portofolio dari pinjaman ini harus kita jaga. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai dengan 31 Desember ini, baik dari sisi NOA, sama dengan Pak Anang tadi, semakin lama semakin menurun jumlah orang yang posisinya masih dalam kategori yang kita selamatkan. Dan kami yakin, karena kita turun langsung melihat aspek-aspek ini, dengan metode yang diberikan kepanjangan waktu oleh OJK, insya Allah ini akan semakin membaik. Dan tentu di sini risk-nya udah kita hitung dengan komposisi modal yang kita punyai, insya Allah ke depannya semakin membaik. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang kami sampaikan tadi, Bank DKI alhamdulillah dari sisi NPL dan LAR
makin lama semakin membaik, dan ini membuktikan bahwa prudential banking harus tetap diterapkan, dan masih banyak aspek kalau kita bermain fokus di UMKM yang akan cepat membackup untuk top up-nya perekonomian Indonesia. Nah, apa yang kita simpulkan di sini dengan portofolio yang kami miliki, hanya posisi yang tidak dapat diperpanjang jatuh tempo dalam rentang sampai Maret 2023 hanya sebesar 12%. Dan setelah tahun 2030, 74%. Tapi kami yakin, dengan membaiknya, dengan tumbuhnya perekonomian DKI yang lebih tinggi dari nasional, ini angka ini prediksi dan ini adalah di risk yang kita lakukan, insya Allah itu akan semakin membaik. Bapak Ibu yang kami hormati, Bank DKI pada saat sekarang, pada Desember 2022, karena kami fokus lari kepada UMKM, kami sudah membuka Panang, Pak Heru, kita membuka jaringan baru, kita buka di Lampung, baik itu konvensional maupun di syariah. Kami juga membuka di posisi di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, itu baik juga konvensional dan syariah, dan juga di Sidoarjo, menjadikan itu cabang syariah dan cabang posisi konvensional Bank DKI. Mengapa kami lari ke sana? Posisinya karena secara politisi ke depannya DKI ini sudah tidak daerah khusus lagi. Kami harus melebarkan pasar, kami harus mencari pasar yang dari segmen UMKM-nya masih terbuka lebar, dan banyaknya bisnis matching yang bersinergi antara DKI dengan bidang tempat-tempat yang tadi yang saling support, yang inilah perekonomian yang harus kita jaga untuk mengantisipasi ke tahun 2023 dan ke depannya. Kami punya tema strategi transformasi menuju ekosistem digital. Ada 6 step yang kita lakukan untuk Bank DKI, baik itu untuk aspek bisnis, aspek support untuk Pemprov. Pemprov ini banyak sekali yang bisa kita tata kelolakan, bersinergi dengan BUMD-BUMD yang ada, dan total proyeknya juga triliunan. Dan disinilah peran Bank DKI, kami melakukan sindikasi dengan teman-teman sesama BPD maupun dengan perbankan swasta lainnya. Peningkatan aspek SDM dan IT merupakan tantangan yang dilakukan oleh perbankan pada saat sekarang, dimanapun itu perbankannya, baik di swasta, BPD, maupun di Himbara. Aspek yang keempat adalah peningkatan layanan. Bank DKI pada saat sekarang, polanya sudah digital semua. Super app aplikasi yang dilakukan oleh Bank DKI, dan kita sudah mendapat ISO mengenai IT, dan juga sudah bersinergi dengan beberapa bank besar, diantaranya dengan BCA, BNI, Niaga, dalam meluaskan jaringan di mana nasabah kami bisa menarik di kerjasama di ATM yang kami sebutkan tadi, merupakan bukti bahwa jaringan, sinergi, dan kolaborasi antar bank itu sangat penting. Aspek yang kelima yaitu GRC. GRC ini penting dilakukan, dan langkah keenam kami adalah insya Allah kami ikuti untuk posisi IPO dan juga melakukan program KUB. Dan di sini alhamdulillah Pak Heru, Pak Anang, selama tahun 2022 kita mendapatkan 34 penghargaan. Artinya apa? Dengan melakukan sesuatu yang terukur, jelas, dengan perkembangan ekonomi yang semakin membaik, insya Allah ekonomi masyarakat yang ada, khususnya UMKM yang ada di Jakarta,
akan semakin lebih membaik. Dan merupakan tantangan bagi kami sebagai Dirut Bank DKI untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Mungkin itu Pak, itu kurang lebihnya kami sampaikan bahan untuk mengenai Resrak ini. Intinya kembali satu hal yang saya sampaikan di sini memang perlu kejelian dalam hal melihat aspek dari sisi moral, kebaikan, cash flow dari suatu usaha untuk menjamin baik itu kelanjutan dari sisi debiturnya maupun dari sisi untuk perbankannya sendiri. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan doa kita bersama perekonomian Indonesia tetap eksis di tahun 2023 dan kita tata kelolakan ekonomi secara berkelanjutan, bersinergi dan berkolaborasi untuk menjaga tingkat ekonomi yang semakin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.